Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Selamat mendengarkan. Kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, yaitu beberapa hal yang perlu dihidupi agar kolaborasi bisa terwujud. Itu yang akan saya bagikan pada saudara di hari yang berbahagia ini, dan saya yakin hari ini adalah hari yang penuh dengan satu perjanjian Tuhan yang pasti digenapi kalau kita mengikuti kebenaran dan persyaratan yang datang dari Tuhan. Untuk itu mari kita lihat bersama-sama di dalam Matius pasal 11 ayat 25 sampai dengan 30. Ayat 25 dan perikop dari Matius 11 ayat 25 sampai 30 ini yaitu ajakan juru selamat. Nah, kita perlu yakin dengan pasti kalau ajakan juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan, dan dia juga ada raja di atas segala raja, pasti ajakan itu sekalipun kita menghadapi proses, ajakan itu pasti ada perkara-perkara yang ajaib yang akan kita nikmati, bahkan hal-hal yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, kita akan juga nikmati. Ayat 25 berkata begini, pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Ayat 26, "Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan." Ayat yang terakhir 30, "Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Kita akan lihat dari bacaan ini ayat 28 sampai 29, 30, kebenaran ini akan dimengerti. Itu Tuhan katakan tadi di ayat 25, itu tidak akan dibukakan bagi orang yang bijak dan orang pandai, tapi Tuhan akan menyatakan kepada orang kecil. Nah, kalau saudara baca dari terjemahan lain yaitu The Passion Translation, bicara tentang bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Orang bijak di sini adalah orang bijak dan pandai sini adalah orang-orang yang sombong dan bijak di mata mereka sendiri. Itu terjemahan dari The Passion Translation. Orang kecil artinya orang-orang yang merendahkan diri mereka. Jadi jelas bahwa untuk kita paham ayat 28 sampai 30 itu hanya diberikan kepada orang yang rendah hati di sini, dibicara yang dimaksud dengan orang-orang kecil, rendah hati. Nah, kalau kita lihat itu memang kata kunci, hanya orang rendah hati. Orang yang rendah hati artinya gini, semua apa yang ada di dalam hidupnya yang dia katakan itu sama dengan apa yang ada di dalam dia. Itu orang yang rendah hati. Makanya ini juga adalah satu karakter Tuhan. Ya, Tuhan itu rendah hati. Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Dan di sini kita lihat dia lebih memprioritas pertama Bapa, kedua dia begitu mencintai kita dan dia melayani kita. Baru dia memikirkan kepada dirinya sendiri. Jadi orang rendah hati jelas orang yang memprioritaskan Tuhan nomor satu, nomor dua sesama manusia, terakhir baru dirinya sendiri. Nah,
Jadi jelas kebenaran ini akan diberikan kepada orang yang rendah hati. Ayat 26 dikatakan, ya Bapa itu yang berkenan kepadamu. Ayat 27 dibilang, hanya Yesus yang mengenal Bapa dan Bapa mengenal dia. Yang lain tidak mengenal. Nah kita tahu waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Raja di atas segala raja. Berarti kita pun diberikan satu identitas yang baru. Dari hamba kita dijadikan anak. Berarti anak berarti kita punya DNA sama dengan Bapa. Jadi kalau kita rendah hati, baru kita akan mengerti tentang ayat 28, 29, 30. Nah ayat 28 berbicara gini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Jadi orang yang mau rendah hati, apapun permasalahan hidupnya, seberapa berat pun bebannya, kalau dengan rendah hati dia datang kepada Yesus Kristus Tuhan, justru dia akan mendapatkan kelegaan yang datang daripada Yesus Kristus Tuhan. Jadi dengan jelas, persoalan kita di hidup di muka bumi ini, apapun yang kita sedang hadapi, tetap ada solusi. Makanya Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah waktu kita sudah tahu bahwa setiap kita mendapatkan kelegaan, beban berat itu hilang. Tuhan tidak mau cuma sampai di situ. Tapi ada hal-hal yang dia mau buat dalam diri kita. Bahwa kita harus bertumbuh lagi, bahkan berbuah. Dan berbuah tetap. Untuk bukan hanya kita menerima kelegaan, keberkatan dari Tuhan, tapi kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Nah untuk itu makanya ayat 29 dia bilang begini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Setelah kita mengalami kelegaan, kelepasan, kemerdekaan, hidup menikmati suatu janji-janji Tuhan. Tapi Tuhan mau ada suatu pertumbuhan lagi untuk bisa berbuah dan berbuah tetap. Di sini dibilang ada kuk yang dipasang. Berarti ada beban yang Tuhan taruh setelah kita menghadapi kelegaan. Kita untuk bertumbuh ada beban yang dia taruh. Kalau kita mau mengerti tentang kuk itu adalah berbicara tentang sepotong kayu besar yang biasanya dibentuk sedemikian rupa untuk ditaruh di bagian pundak hewan. Nah biasanya satu kuk akan dipasang pada sepasang hewan. Sepasang hewan ini pasti sepasang hewan yang spesies, artinya sesama hewan, misalnya sapi dengan sapi. Bukan dengan jenis yang lain. Itu kuk yang dipasang seperti itu. Jadi hari ini sama, kalau kita untuk bertumbuh, supaya bisa berbuah dan berbuah tetap, ada beban yang pasti Tuhan taruh. Bisa saja itu visi yang dia taruh dalam hidup kita, atau pelayanan yang dia panggil untuk kita, baik pelayanan di dunia bisnis, keluarga, maupun di dunia pendidikan, gereja, atau keluarga dan pemerintahan, di mana saja. Kalau itu yang Tuhan taruh, yang datang dari Tuhan, dibilang bahwa pasti beban itu tidak berat. Ya, dikatakan di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, dibilang beban yang diberikan kepada kita tuh justru kita akan mendapat ketenangan, yaitu jiwa kita. Bahan juga akan enak dan juga ringan. Berarti kalau segala sesuatu yang datang dari Tuhan, beban apapun di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu tidak berat. Pasti membawa ketenangan pada jiwa kita, enak dan ringan. Jadi kalau sampai itu berat dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pemerintah, itu pasti bukan dari Tuhan. Itu pasti datang dari penipuan iblis. Di baliknya juga ada cara-cara dunia, daging kita yang berperan di situ. Tapi kalau itu dari Tuhan, dibilang ringan. Nah, untuk itu, bagaimana untuk kita bisa menghidupi janji Tuhan ini? Tidak ada lain sesuai dengan tema kita di bulan ini, yaitu kita harus berkolaborasi bersama Tuhan. Jadi kalau orang berkolaborasi bersama Tuhan,
pasti terwujudnya juga kepada sesama. Makanya yang tadi saya bagikan di awal, saya bilang beberapa hal yang perlu dihidupi agar kolaborasi bisa terwujud. Nah, kira-kira hal-hal apa supaya kolaborasi kita dengan Tuhan itu bisa terwujud? Otomatis juga dengan sesama itu bisa terwujud, sehingga beban yang Tuhan taruh kepada kita, panggilan pelayanan atau pekerjaan di dalam berumah tangga, apa saja, bahwa itu supaya ringan, membawa jiwa kita tenang, dan bukan hanya tenang tapi juga enak. Ya, kita harus berkolaborasi dengan Tuhan. Baru kita menikmati hal-hal yang Tuhan janjikan itu. Seperti kalau kita lihat orang membajak sawah, itu dipakai sapi atau lembu, itu ukurannya, beratnya, besarnya sama. Tapi pasti ada satu itu gambaran lebih muda. Nah, yang lebih muda ini mengikuti yang lebih tua. Kemana diarahkan oleh yang tua, di situ dia bergerak. Itu menggambarkan kepada kita juga untuk bisa berkolaborasi dengan Tuhan yang adalah jalan kebenaran hidup. Ya, kita harus ikut arahan apa yang dia mau. Makanya dia bilang di dalam ayat yang 29 tadi bilang, belajar padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi kita harus belajar kepada dia yang lemah lembut, artinya gini, dia tidak pernah memaksa kita dalam kita menghidupi hidup ini. Waktu kita sudah ada hal-hal yang Tuhan taruh pada kita, dia bilang dia tidak pernah memaksa. Dia menghargai kehendak bebas kita. Tapi kalau kehendak bebas kita mau taruh kepada Tuhan, berkolaborasi dengan Tuhan, saya percaya setiap kita akan mengalami pertumbuhan dan berbuah tetap, berbuah lebat dan juga berbuah tetap. Nah, untuk itu kira-kira hal-hal apa biar kolaborasi ini bisa terwujud? Untuk bisa terwujudnya kolaborasi itu, kita lihat dari Markus 14 ayat 34. Kita lihat dalam Alkitab saudara, Markus 14 ayat 34. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ini yang sedang Tuhan katakan waktu dia berdoa di Taman Getsemani. Dia bilang seperti mau mati rasanya. Nah, Tuhan sedang berterus terang tentang apa yang sedang dia alami. Dia tidak menutupi secara manusia, dia katakan ada kelemahan yang dia alami. Dia sedang bercerita melalui Markus 14 ayat 34. Ini sedang ditunjukkan kepada kita bahwa beberapa hal yang perlu dihidupi agar kolaborasi itu terwujud dengan Tuhan dan terlihat juga kepada sesama manusia. Dari Markus 14 ayat 34 ini berbicara kebenaran yang kita bisa belajar di sini, yaitu berani menyatakan ketidakmampuan kepada orang yang lebih mampu. Artinya di dalam pelayanan, di dalam usaha menghadapi suatu masalah yang sedang kita hadapi, kita harus berani menyatakan ketidakmampuan kita kepada orang yang lebih mampu. Sehingga ketidakmampuan kita dengan orang yang lebih mampu, ada solusi yang kita bisa ngalami. Sehingga persoalan apapun yang kita hadapi dalam hidup sehari-hari ini, terutama yang kita lihat kita sedang menghadapi COVID-19, itu kita tahu semua pasti ada solusi. Termasuk kita lihat apa yang pemerintah buat, menganjurkan kita bahwa perlu cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Itu satu aturan yang juga kita kalau berkolaborasi dengan Tuhan, aturan itu kita harus ikuti. Bukan karena kita pengecut atau tidak berani, tapi itu bicara ketaatan kita kepada Tuhan. Juga kita tunjukkan kepada pemerintah. Jadi berani menyatakan ketidakmampuan kepada orang yang lebih mampu. Dalam hal pelayanan, dalam hal berbisnis, dalam hal apa saja. Kalau saudara tahu, baik pelayanan dalam bisnis di mana saudara berada, Tuhan taruh beban itu supaya ringan, jiwamu tenang, enak.
Kita harus berkolaborasi dengan Tuhan, dengan harus berani menyatakan ketidakmampuan kepada orang yang lebih mampu. Nah, kita tahu bahwa kesombongan itu menempatkan batasan antara kita dengan orang lain. Sedangkan kerendahan hati dan melayani menyatukan kita. Kolaborasi ini akan terjadi, yaitu tadi dikatakan, kalau kita rendah hati. Kalau kesombongan itu justru menempatkan batasan kita dengan orang lain. Jadi orang yang berani menyatakan ketidakmampuannya kepada orang yang mampu, itu bukan berarti dia akan menjadi orang yang kalah selalu. Enggak. Justru bagi saya, dia akan menjadi orang lebih daripada pemenang. Setiap apa yang dia hadapi, dia akan lihat selalu ada solusinya. Jadi itu makanya Tuhan katakan, kalau bebannya aku taruh dalam hidupmu, kamu lakukan berkolaborasi dengan Tuhan dan akan terwujud kepada sesama. Itu semua menjadi enak, ringan, dan jiwa kita tenang. Kita tidak akan stres dan tertekan dalam hidup kita sehari-hari. Kebenaran yang lain lagi kita bisa lihat dalam 1 Korintus 4 ayat 2. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Artinya pelayan-pelayan yang dapat dipercayai untuk bisa berkolaborasi dengan Tuhan dan sesama supaya hal-hal apa saja itu bisa terwujud. Dari ayat ini kita bisa belajar bahwa kita harus bergaya hidup, memberi kepercayaan dan membangun kepercayaan. Kalau hari ini Tuhan layakkan saudara dan saya hidup, ingat, itu Tuhan memberi kepercayaan. Biarlah kepercayaan yang Dia berikan kita hidup ini, kita membangun kepercayaan kepada Dia. Sehingga apa yang kita hidupi hari ini, betul hidup yang bernilai sesuai dengan kebenaran. Itu pun kalau kita bilang kita berkolaborasi dengan Tuhan, kita juga akan, apa yang kita buat, kita rindu memberi kepercayaan kepada orang lain lagi, untuk menjadi generasi penerus. Tapi generasi penerus juga harus membangun kepercayaan. Nah kalau ini ada, kolaborasi itu pasti terwujud. Dan segala yang kita hadapi dalam permasalahan hidup kita, pasti bisa teratasi. Kalau saudara mau aja berlatih, Roh Kudus akan memampukan kita untuk menghidupi kebenaran yang tadi saya sebut dari 1 Korintus 4 ayat 2 itu, bergaya hidup, memberi kepercayaan, dan membangun kepercayaan. Kebenaran yang lain dari Filipi 3 ayat 14 berkata demikian, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dari ayat ini, untuk bisa terjadinya kolaborasi itu terwujud, kebenaran yang bisa kita ambil di sini adalah paham tujuan dan prioritas hidup. Kita harus paham tujuan hidup kita. Kita tahu Tuhan menciptakan kita serupa dengan gambar kita dan gambarnya Dia. Berarti tujuan hidup kita tidak ada lain, di mana-mana untuk mewujudkan gambar Tuhan. Sehingga orang cuma melihat hidup Tuhan yang tergambar, yang orang lihat dalam kenyataan hidup sehari-hari, bukan hidup orang lain. Jadi kita harus paham tujuan dan prioritas. Dan prioritas hidup kita tidak ada lain, menomorsatukan Tuhan lebih dari segala-galanya. Baru bisa terjadi satu kolaborasi baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Tapi kalau orang tidak paham tujuan dan prioritas ini, hidup ini, dia tidak akan mengalami kolaborasi yang membawa satu dampak untuk kita menghadapi semua tantangan. Pasti ada solusi. Baik itu di dunia olahraga, kesenian, maupun di dunia bisnis, gereja, penanggulangan orang miskin, pendidikan, keluarga maupun pemerintah. Kita perlu kolaborasi ini terjadi kalau paham tujuan dan prioritas hidup.
Saya teringat di dalam panggilan hidup saya sebagai seorang hamba Tuhan. Saya mesti tahu waktu untuk bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang Tuhan taruh. Tidak ada lain. Waktu ada hal-hal yang saya sedang bicarakan, rencanakan, sekalipun itu kebenaran, ditolak. Saya harus tetap ingat tujuan saya hanya mewujudkan gambar Tuhan. Kalau ini ada, berarti nilai-nilai Tuhan itu yang saya mau hidupi. Sehingga orang masih menolak sekarang, saya tetap bisa mengerti mereka. Tidak perlu untuk berbantah-bantah. Toh kalau itu datang dari Tuhan, pasti satu waktu itu terwujud. Kalau sebelumnya itu kalau kita terus berbantah-bantahan, kita tidak lihat keharmonisan dalam kolaborasi. Sehingga kita tidak lihat panggilan pelayanan itu menjadi ringan, enak, dan jiwa kita tenang. Bahkan stres karena kita datang dengan ambisi, emosi, dan kekuatan kita. Termasuk juga prioritas. Kalau kita prioritas semua pertama itu Tuhan, kita kembali begini. Ada hal-hal apa yang kita sedang katakan, rencanakan, itu kebenaran. Tapi ada orang juga yang menghalangi. Nah, kalau kita bilang menomorkan satu Tuhan, waktu penghalang itu sedang hadapi, mari kita tetap mengasihi mereka dan mengerti mereka. Satu waktu, kalau itu dari Tuhan, semua itu pasti terwujud. Saya teringat lagi satu, waktu saya sedang berbincang-bincang dengan istri saya, tiba-tiba ada satu hamba Tuhan. Dia ini memang pernah membuat sesuatu permasalahan dengan keluarga kami dan cukup menyakitkan. Nah, tiba-tiba dia menelpon, menghubungi istri saya, maunya pinjam uang. Waktu istri saya langsung menjawab, tidak akan diberikan 1 sen pun. Nah, waktu itu sedangkan saya tahu Tuhan taruh di hati saya harus bisa mengerti orang itu dan harus memberkati dia dengan memberikan pinjaman, bahkan bukan pinjaman saja, harus rela memberikan itu kepada dia. Tapi waktu saya kemukakan itu apa yang Tuhan taruh ke hati saya, istri saya tetap bilang tidak setuju. Apakah saya perlu berbantah-bantah, berargumen? Enggak. Saya bilang oke, kalau kamu tidak setuju itu dengan pandanganmu, kalau itu dari Tuhan silakan. Nah, tentu saja untuk berkolaborasi dengan Tuhan saya berdoa. Tuhan, biarlah kalau engkau bicara itu untuk saya, engkau juga bicara kepada istri saya. Aku percaya kalau dari Tuhan, semua pasti terselesaikan dengan baik. Tidak sampai 2 minggu, di hari esok waktu istri saya bangun pagi, dia dekati saya dan bilang, sayang, apa yang saya ngomong ke kamu ternyata betul, saya salah. Dan kemarin malam, tiba-tiba Tuhan juga katakan, punyalah hati berbelas kasihan mengerti orang lain. Dan dari situ dia ambil putusan untuk memberkati hamba Tuhan itu. Di situ kita lihat kolaborasi dengan Tuhan, kita juga tunjukkan kepada sesama. Hasilnya selalu yang terbaik datang dari Tuhan. Dan kebenaran ini saya berikan saudara tentang ada satu quote dikatakan begini, tujuan utama dalam hidup kita bukanlah untuk menjadi sehat, kaya, makmur, atau bebas dari permasalahan. Tujuan utama kita dalam hidup ini adalah untuk membawa kemuliaan kepada Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Ini quote dari Anne Graham Lotz. Tujuan utama dalam hidup kita bukanlah untuk menjadi sehat, kaya, makmur, atau bebas dari permasalahan. Tujuan utama kita dalam hidup ini adalah untuk membawa kemuliaan kepada Tuhan. Punya pengertian begini, biar orang melihat hidup Tuhan, gambar Tuhan yang terwujud sehari-hari dalam hidup kita. Dan saya percaya disitulah menunjukkan kita ini berbuah. Karena berbuah itu pasti menarik perhatian, bertumbuh belum tentu menarik perhatian. Berbuah yang menarik perhatian, orang tertarik karena berbuah. Dan itulah kemuliaan Tuhan sedang mengalir melalui hidup kita. Ini harapan saya bahwa dimanapun kita berada, jemaat Tuhan yang saya kasihi, biar kita betul berbuah dan berbuah tetap. Hanya kemuliaan Tuhan yang nyata melalui hidup kita. Amin.
Terima kasih Anda telah mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Tuhan memberkati.